Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Abian Bashir dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 2. Dan kode unik saya yaitu 01012201 SL243B. Baik, kita lanjut ke materi. Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis yang berarti ilmu, sedangkan Al-Quran secara bahasa yang berarti bacaan. Secara istilah, para ulama merumuskan beberapa definisi ulumul Quran. Di antaranya, Az-Zarqani mengemukakan ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang menghubungkan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, mansukhnya, dan penolakan setiap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Dari mana Al-Qattan mendefinisikan ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang menghubungkan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran, dan urutan-urutannya. Pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idghafi dan makna alam. Makna idghafi yaitu sesuatu ilmu yang membahas tentang metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objeknya menjadi lebih khusus. Makna alam adalah sesuatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, mansukh, asbabun nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan lain-lain. Berkaitan dengan ini, maka ulumul Quran memiliki lingkup pembahasan diantaranya yang pertama ada nuzulul Quran, asbabun nuzul, dan munasabah. Yang pertama, nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap. Jadi ada 3 tahapan dalam fase turunkannya Al-Quran, yaitu tahapan pertama Al-Quran diturunkan ke Lauful Mahfuz. Tahapan kedua Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini hikmah atau tujuan diturunkan Al-Quran secara bertahap yaitu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Yang terakhir, agar mudah dipahami dan dihafal. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sesuatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal. Dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lainnya yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in. Karena
sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ada beberapa fungsi nuzul Quran. Yang pertama itu dapat mengkhususkan hukum dalam ayat Al-Quran, lalu ada mempermudah orang yang menghafal ayat Al-Quran, lalu membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada syarih, mutamilah, ta'dud, al-asbab, wa al-nazil wahid, lalu ada ta'dud, an-nazil, wa al-asbab wahid. Lalu di pembahasan terakhir yakni ada munasabah. Istilah munasabah digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antar suatu dengan ayat yang lain. Dan satu surat dalam surat yang lainnya secara rasional, intuitif atau akal, indrawi atau hissi, imajinatif atau khayali, dan ketergantungan metalistik atau at-talazum al-zihni, maupun berkaitan eksternal at-talazum al-kharji. Menurut Az-Zarqani, munasabah adalah sesuatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapan kepada akal. Pastinya akal itu akan menerima urgensi munasabah. Dapat dimudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Hal karena ayat Al-Quran satu sama lainnya mempunyai hubungan erat. Dengan demikian, tidak perlu lagi mencari asbabun nuzul, karena pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya sudah dapat mewakilinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.